pagi semuanya. Wah, hari ini sudah hari Minggu lagi ya. Dan ketemu lagi dengan Miss Tisa di ibadah sekolah Minggu Jemaat Bawah Karaeng. Miss lihat semuanya ini pasti sudah cantik-cantik, sudah siap di depan HP, sudah siap di depan laptop ataupun di depan televisi untuk menyanyi, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebentar, selain kita akan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kita akan dibawakan oleh Miss kita. Sebelumnya itu Miss mau tanya dulu, apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, semuanya senang ketemu Miss Tisa? Senang mau beribadah? Oke, memulai ibadah kita, Miss mengajak kita semua untuk berdiri dan kita menyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak, pinggul. Mana suaranya semua? Lambai-lambai, puji Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hati. Di rumah senang, di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Ya, semuanya duduk kembali, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan sekarang ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk beribadah. Tuhan tolong tuntun ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Tuhan juga tolong sertai miss-miss kami, baik itu yang memimpin pujian maupun yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan tolong memberikan kekuatan selalu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Ayo, anak-anak yang sudah sekolah, tahu tidak hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Coba tanya papa sama mama. Mama, papa hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 1 November. Nah, kita sudah masuk dalam bulan November. Kalau sudah bulan November, berarti bulan depan itu adalah bulan Desember. Betul sekali. Nah, kalau kita sudah masuk dalam bulan Desember, berarti sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita semua. Nah, sambil menanti-nantikan hari kelahirannya, mari kita semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Anak yang dijanji, anak yang ditunggu. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya, Immanuel
sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, jadi setiap tahun itu kita mempunyai theme song Natal. Theme song Natal itu kita akan pelajari sama-sama. Untuk tahun 2020 ini, theme song Natal kita berjudul Immanuel. Nah, kita belajar sama-sama ya, kita hafal sama-sama lagunya dan juga gerakannya. Ini dia video klip Immanuel. Oke, bagaimana dengan lagunya? Sudah hafal semua? Ya, nanti kalau di rumah tidak lagi belajar atau lagi istirahat, bisa videonya diputar kembali ya untuk dihafalkan bersama-sama. Oke, sekarang saatnya kita akan membawa persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan sebentar lagi Miss Ita akan menceritakan firman Tuhan buat kita semua. Semuanya mari duduk yang manis,
duduk yang rapi ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik hingga saat ini. Kami juga sudah Engkau berikan kesempatan untuk menyatakan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan di sekolah minggu kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada Papa dan Mama kami. Kiranya Tuhan terus berkati. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss kita. Tuhan tolong berkati, kiranya kami boleh duduk dengan manis, duduk dengan tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan juga Tuhan tolong berkati Miss kita agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Duduk yang tenang ya, jangan korek-korek, jangan jalan-jalan ke sana kemari, korek-korek mamanya atau papanya ya. Semuanya duduk yang manis. Miss kita sudah siap untuk bercerita buat kita semua. Silakan Miss kita. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak kekasih Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Pasti luar biasa. Pasti semua sudah pada mandi, sudah cantik, sudah gagah ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, Miss mau tanya dulu. Siapa di sini kalau disuruh pergi berperang mau? Pernah lihat film berperang, orang berperang? Ada yang berani enggak? Pasti tidak mau. Pasti bilang, "Jangan, Miss. Saya masih kecil. Saya belum bisa berperang. Saya bukan polisi. Saya bukan tentara." Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang pemuda yang disuruh pergi berperang. Padahal dia bukan prajurit. Mana lagi dia disuruh lawan banyak orang. Sementara pasukannya dia cuma sedikit orang. Mau dengar ceritanya? Kalau mau, kita nonton video berikut ini ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing,
dan roti yang tidak beragi dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, gimana ceritanya? Bagus bukan? Siapa nama pemuda yang disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel tadi? Ada yang masih ingat? Iya, Gideon. Gideon disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian. Kenapa bangsa Israel kembali berperang dengan bangsa Midian? Itu karena bangsa Israel mulai tidak dengar-dengaran lagi sama Tuhan. Bangsa Israel mulai nakal lagi. Lalu Tuhan menyuruh Gideon untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Midian. Pada waktu Tuhan menyuruh Gideon, Gideon langsung mau enggak? Tidak ya, Gideon tidak mau. Kenapa? Karena Gideon bilang dia suku yang terkecil dari semua suku. Terus mana lagi Gideon masih muda. Gideon anak bungsu dari semua bersaudara. Gideon tidak mau. Tapi Tuhan meyakinkan Gideon kalau Tuhan memakai Gideon itu karena penyertaan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya Gideon, tetapi karena penyertaan Tuhan sehingga Gideon bisa melawan bangsa Midian. Coba tadi adik-adik ingat ceritanya. Berapa lawan berapa tadi mereka berperang? Waktu Gideon mengumpulkan orang banyak, bangsa Israel dengan jumlah 32.000, Tuhan bilang, masih banyak itu, kurangi lagi Gideon. Akhirnya disuruh pulang 10.000, sisa 22.000. Tuhan bilang, masih banyak juga itu, kurangi lagi. Akhirnya, tadi mereka pergi di mana? Di sungai.
dibawa ke sungai, lalu dipilih siapa yang minum pakai tangan dan siapa yang langsung minum dengan seperti anjing, menjilat langsung airnya. Dan yang terpilih orang-orang yang meminum pakai tangan untuk pergi berperang melawan orang Midian. Jumlahnya 300 orang. Wow, 132.000 orang pasukan Midian melawan 300 orang bangsa Israel. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan ya. Dengan 300 lawan 132 yang menang siapa? Bangsa Israel dengan jumlah yang kecil. Kenapa Tuhan suruh mengurangi tadi jumlah bangsa Israel yang banyak? Karena Tuhan tidak mau bangsa Israel bersikap sombong. Ya, nanti bangsa Israel bilang, kita menang itu karena jumlah kita lebih banyak dari bangsa Midian. Tuhan tidak mau bangsa Israel sombong. Nah, anak-anak, Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Jadi, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut ya, seperti pandemik saat ini. Sekarang kita masih ibadah dari rumah kan? Masih pakai nonton-nonton, belum bisa langsung ke gereja. Tapi kita tidak perlu takut. Tuhan selalu beserta kita. Meskipun kita masih kecil, kita bisa jaga kesehatan. Jangan bilang, saya bukan dokter. Saya tidak usah jaga kesehatan. Tidak. Jangan. Kita bisa jaga kesehatan dengan apa? Makan yang bagus. Tidur yang bagus. Jangan suka tidur larut ya. Jangan sampai ada anak sekolah minggu di sini suka begadang. Nah, itu tidak jaga kesehatan. Jangan kalau keluar harus selalu memakai masker, ya. Tapi lebih bagus tinggal di rumah dulu ya. Jangan keluar rumah dulu. Nah, anak-anak, meskipun juga kita masih kecil, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa dipakai alat Tuhan. Gimana caranya, Miss? Melalui sikap dan perbuatan kita, ya. Jangan suka bicara kotor, jangan suka melawan orang tua. Ya, kita lakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, cerita kita pagi ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama sampai Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1 sampai 35. Hakim-Hakim 6 sampai Hakim-Hakim 8 ayat 1 sampai 35. Nanti dibaca ulangnya di rumah. Oke, semuanya sudah dengar cerita ya. Bagaimana ceritanya? Luar biasa bagus. Bagus sekali. Yang meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Semuanya silakan duduk kembali, duduk yang manis. Kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat kita akan dipimpin oleh Miss Ita. Silakan Miss Ita. Sekarang kita mau doa syafaat. Semua sudah duduk yang bagus? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang dengar-dengaran,
yang selalu taat akan perintah orang tua kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus walaupun kami masih kecil, melalui tutur kata kami, melalui sikap dan perbuatan kami yang baik, sehingga semua orang yang melihat semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam seminggu ke depan, baik dalam kami bermain maupun dalam kami belajar. Tuhan Yesus, tolong jaga kami, berikan kami selalu kekuatan dan kesehatan yang baik. Jauhkan kami Tuhan dari segala macam mara bahaya. Berkati juga Tuhan buat papa dan mama. Berikan mereka selalu kekuatan dan kesehatan yang baik. Dan tolong mereka Tuhan agar mereka mampu mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami juga pada saat ini berdoa untuk pandemi COVID-19 di negeri kami, di Indonesia maupun di seluruh dunia ini yang belum berhenti. Tuhan Yesus, tolong kami, berkati usaha-usaha yang dilakukan sehingga COVID-19 ini dapat dihentikan dan kami kembali dapat ke gereja, kami kembali dapat ke sekolah, dan biarlah Tuhan semuanya ini tidak mengurangi iman percaya kami kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus punya rencana yang indah di balik semua ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami pada saat ini. Jika ada teman kami yang sakit, Tuhan Yesus kiranya menyembuhkan, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan kepadanya, sehingga dia dapat sembuh dan pulih kembali dari sakitnya. Jika ada teman kami yang bersuka cita karena pertambahan umur, Tuhan Yesus berkati dia, berikan selalu kekuatan kesehatan yang baik, sehingga di hari-hari yang akan datang, dia boleh bertumbuh dan berkembang hanya di dalam Tuhan saja. Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali beraktivitas. Kiranya kita semua bisa beraktivitas dengan baik dan menjadi anak-anak yang berani tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Berani Tampil Beda. Ibadah kita dengan berdoa. Semuanya duduk yang manis. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami semua.
ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Tuhan berkati kami selaku anak-anak sekolah minggu yang akan kembali beraktivitas, entah itu yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah. Tuhan tolong berkati selalu, baik itu di pendidikan maupun di masa bermain kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai pagi ini. Kembali beraktivitas, kita akan kembali bermain, bisa ada yang mau belajar, semuanya harus dilakukan dengan penuh sukacita. Kalau memang harus keluar rumah, ingat ya, jangan lupa gunakan masker, tetap ikuti protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 2 meter. Oke? Sampai jumpa semuanya, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.